Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, pada pembelajaran kali ini kita sudah memasuki tema 7 kebersamaan, subtema 4 kebersamaan di tempat wisata pada pembelajaran keempat. Sebelum memulai, silahkan persiapkan diri kalian, rapikan tempat duduk, dan persiapkan alat tulis kalian. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu dengan mengamati gambar yang disajikan pada video pembelajaran, siswa mampu mengelompokkan karakteristik teman sekolah berdasarkan suku atau daerah asalnya dengan benar. Dengan mengamati video pembelajaran, siswa mampu menentukan sikap terhadap beragam karakteristik individu di sekolah dengan benar. Dengan mengamati video pembelajaran, siswa mampu menuliskan kata sapaan dengan kalimat dengan ejaan yang benar. Dengan mengamati gambaran yang disajikan, siswa mampu mengoreksi kebenaran kata sapaan yang telah dituliskan dengan tepat. Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu memperbaiki kata sapaan yang telah dikoreksi dengan benar. Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu membacakan kembali kata sapaan yang telah diperbaiki dengan bahasa yang santun. Dengan mengamati gambar yang disajikan pada video pembelajaran, siswa mampu menyatakan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4 sebagai bagian dari keseluruhan dengan tepat. Dan dengan mengamati gambar yang disajikan pada video pembelajaran, siswa mampu menyajikan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4 yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dengan benar. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari berbagai macam tempat wisata. Sekarang coba perhatikan gambar berikut. Di sana terdapat gambar menyapa pengunjung. Pengunjung kebun binatang berasal dari berbagai sekolah dan masyarakat. Mereka berasal dari berbagai daerah atau suku. Siti menyapa beberapa pengunjung. Siti berkenalan dengan Bariah. Ia berasal dari Madura. Dayu berkenalan dengan Asep. Ia berasal dari Bandung. Beni berkenalan dengan Joko. Ia berasal dari Solo. Edo berkenalan dengan Madin. Ia berasal dari Jakarta. Mereka senang bisa berkenalan di kebun binatang. Nah, dari cerita Siti tadi, kita dapat mengetahui bahwa masyarakat Indonesia yang majemuk ini terdiri atas beberapa suku bangsa. Suku bangsa atau etnik dapat diartikan sebagai pengelompokan atau penggolongan orang-orang yang biasanya ditandai dengan kesamaan agama, bahasa, budaya, ciri-ciri biologis, ataupun perilaku yang dimiliki. Nah, tahukah kamu nama-nama suku di Indonesia dan asal daerahnya? Berikut ini beberapa nama-nama suku bangsa Indonesia menurut data pada sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistika atau BPS di tahun 2010. Indonesia memiliki sekitar 1.340 suku bangsa. Dengan berbagai macam suku bangsa yang ada di Indonesia, sikap kita terhadap teman yang berbeda suku bangsa adalah tetap bersahabat tanpa membeda-bedakan suku bangsanya, saling menghormati, menghargai, tidak membeda-bedakan, dan tidak menjelek-jelekan suku atau daerah asal teman. Kita dapat berinteraksi dengan sopan dan baik kepada teman yang berbeda suku atau daerah asal, dan memperlakukan teman yang berbeda suku atau daerah asal dengan baik dan adil. Nah, kita juga dapat menyapa teman yang berbeda suku. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa seseorang. Kata atau kalimat sapaan seringkali kita temui dalam penyampaian berita. Kata sapaan adalah suatu kata yang dapat digunakan untuk menegur seseorang sebagai lawan bicara, baik orang tersebut sendiri ataupun banyak orang. Dapat digunakan pada istilah dalam kekerabatan, nama jabatan atau gelar, nama orang atau benda, nama pelaku. Adapun ciri khusus kata sapaan dalam tata tulisnya yaitu huruf awal pada kata sapaan ditulis dengan huruf kapital. Kata sapaan yang diikuti nama diri boleh disingkat atau ditulis lengkap pada kata sapaannya. Kata sapaan singkat dapat digunakan walau tidak disertai nama diri. Dan bentuk sapaan ditulis dengan diikuti atau diawali dengan tanda koma.
Kita juga harus berperilaku adil kepada teman yang berbeda suku. Coba sekarang perhatikan gambar berikut ini. Terdapat satu buah donat yang dibagi dua bagian donat yang sama besar. Setiap satu bagian donat terdiri dari dua bagian donat sebanyak 1/2. 1/2 juga dibaca setengah. Perhatikan juga gambar berikut. Terdapat satu buah puding, dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Satu potongannya dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Terdapat 3 buah potongan yang sama besar di mana pada setiap bagiannya terdiri dari 1/3 atau 1/3. Perhatikan juga gambar berikut. Terdapat satu buah pizza dibagi menjadi 4 bagian, di mana setiap bagiannya terdiri dari 1/4 atau dibaca 1/4. Alhamdulillah, materi pada pertemuan kali ini telah tersampaikan. Kita sudah mempelajari mengenai keberagaman karakteristik individu berdasarkan suku atau daerah tempat tinggal, kata sapaan, dan juga pecahan. Semoga kalian semua dapat memahaminya. Namun, jika terdapat yang masih kurang kalian pahami, silakan kalian bertanya kepada ibu melalui grup WhatsApp. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang telah diberikan. Terus semangat belajar, jaga kesehatan, dan ingat 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.